Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di rumah Ibu Fatmawati, salah satu saksi sejarah bagi masyarakat Bengkulu dan juga bangsa Indonesia. Ibu negara yang pernah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Walaupun mungkin tindakan yang ia lakukan adalah hal yang dianggap kecil, tapi ternyata menjadi dampak besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menjahit bendera merah putih sebagai bentuk perjuangannya untuk mendukung Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Untuk menyimak lebih lengkap, mari kita lihat bagaimana rumah Ibu Fatmawati yang saat ini masih ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Marwan Amanuddin. Untuk hari ini kita ngobrol tentang perjuangan Ibu Fatmawati. Nah, untuk sejauh ini sebenarnya mungkin salah satu sosok perempuan yang dikagumi oleh banyak perempuan juga, terutama di Bengkulu, menjadi sosok yang memberikan contoh untuk perjuangan. Tapi sebenarnya sosok Fatmawati itu seperti apa sih Pak Marwan? Kalau sosoknya itu sebenarnya orang biasa aja, nggak terlalu nonjol gitu apa-apanya. Cuma dia itu termasuk waktu itu termasuk berpendidikan lah orangnya. Jadi seorang perempuan yang pada masa itu tahun 1900. Kalau kelahiran dia 5 Februari 1923. Oh, jadi pada masa itu di tahun 1923 beliau sudah merupakan perempuan yang berpendidikan. Ya. Tapi kan sebenarnya di tengah masyarakat yang perempuan justru tidak boleh mendapatkan sekolah gitu ya. Jadi orang-orang tertentu saja gitu yang bisa bersekolah. Nah, sosok yang kalau di mata keluarga itu seperti apa? Ya seperti orang biasa aja. Orangnya itu nggak terlalu menonjol, tak terlalu banyak apa. Tapi banyak pergaulannya luas gitu. Orangnya pergaulannya luas. Jadi temannya banyak, apalagi sudah masa sekolahnya begitu banyak kawannya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Ibu Fatmawati ini sosok perempuan yang berpendidikan gitu ya. Nah, kita tahu Ibu Fatmawati akhirnya bertemu dengan Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini perjalanannya itu seperti apa? Nah, kalau perjalanannya itu waktu Bung Karno diasing di Bengkulu ini pada tahun 1918 sampai 23, 18 sampai 22. Jadi waktu itu Fatmawati masih sekolahan dan juga bapaknya waktu itu sebagai pimpinan Muhammadiyah waktu itu. Jadi waktu Bung Karno begitu sampai di Bengkulu, biasanya kan orang-orang kayak macam Bung Karno itu datang ke Bengkulu, dia cari tokoh-tokoh di Bengkulu waktu itu. Ya, kebetulan Bapak pernah waktu itu sebagai pimpin Muhammadiyah di Bengkulu waktu itu. Sampai bisa ketemu sama Ibu Fatmawati itu bagaimana itu Pak? Tadi, karena dia Bung Karno itu mendekati Bung Karno mendekati bapaknya Fatmawati Hasanuddin waktu itu. Jadi sering mereka bertemu. Ya Bapak Bung Karno ke sini, apakah Fatmawatinya ke rumah pengasingan Bung Karno waktu itu. Dan juga waktu itu Bung Karno ini bawa istri namanya Ibu Inggit, punya anak angkat namanya Siti Utari. Najwami nama istri, anak angkatnya itu. Jadi kawan satu sekolah dengan Fatmawati. Jadi ini sebenarnya Pak Presiden kita Bung Karno mendekati bapaknya dulu, baru mendekati anaknya begitu ya. Oh iya. Nah, secara tidak langsung Ibu Fatmawati ini kan menjadi sosok yang membantu perjuangannya Bung Karno pada waktu itu. Tapi kan banyak yang kurang tahu nih Pak, banyak yang tidak tahu. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan yang dilakukan Ibu Fatmawati dari awal mendampingi Bung Karno dalam
ya secara tidak langsung juga itu membantu kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ya waktu itu ya keadaan wanita waktu itu kan nggak boleh banyak itu, apalagi yang punya organisasi nggak ada kan. Jadi mereka itu secara nyusup lah kayak gitu. Jadi perjuangannya itu mereka itu secara nyusup. Maka waktu itu Pak Fatmawati Bung Karno itu udah dekat, cuma belum nikah. Soalnya Bung Karno waktu itu membawa istrinya, Ibu Inggit namanya kan. Nah, jadi nggak sebelum nikah langsung belum. Jadi bagaimana prosesnya itu Bung Karno seperti jatuh cinta dengan Fatmawati. Nah, jadi jalannya gitulah. Oh, baik. Untuk Ibu Fatmawati sendiri kan beliau ini menjahit bendera merah putih. Gitu ya. Pada waktu itu kan tidak mudah ya mendapatkan bahannya, kemudian proses menjahitnya dan lain-lain. Seperti apa prosesnya nih Pak? Ya prosesnya itu apa namanya? Kalau bahan-bahannya itu kebetulan Fatmawati juga punya bahan-bahan yang di rumahnya itu ada bahan-bahan gitu. Jadi setelah mereka berkompromi warna apa yang bakal dijahit, betul nada sama Fatmawati waktu itu. Berkompromi dengan Bung Karno juga? Saya otomatis, nggak mungkin sendirian kan, otomatis dengan Bung Karno. Perjuangan itu bendera merah itu sebabnya apa, putih itu sebabnya apa kan pasti sudah ada itunya. Jadi muncullah istilah bahwa kalau bendera merah itu artinya berani, kemudian putih itu suci. Ya. Maka akhirnya pada waktu itu dijahitlah bendera merah putih. Dan itu dijahitnya di sini, Pak? Di rumah ini? Kalau dijahitnya Jakarta. Oh, di Jakarta. Pengasan Timur. Jakarta waktu itu. Iya, tapi yang kita tahu nih kalau di rumah ini ada katanya mesin jahit aslinya ya? Mesinnya ada sini. Jadi waktu di rumah ini kan dijadikan museum, apa namanya, mesinnya bawa sini. Mesinnya bawa sini. Jadi mesin itu asli, memang asli, yang digunakan oleh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera. Betul. Nanti kita bisa lihat ya Pak ya bagaimana mesin jahit yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih gitu secara. Baik. Nah untuk Pak Amanuddin juga, ini sudah berapa tahun akhirnya mengurus rumah Ibu Fatmawati? Saya. Kalau saya mengurus rumah ini sudah 20 tahun lebih. 20 tahun. Apa suka dukanya? Kalau dukanya nggak ada oleh saya. Soalnya saya itu setiap hari itu bertemu orang yang berganti-ganti orangnya. Jadi kita tuh jadi enjoy aja. Itu sukanya? Ya. Dukanya? Dukanya nggak ada. Ada dukanya. Nah ini berarti rutinitasnya pagi jam berapa datang ke sini? Kalau bukanya sini jam 8, tutupnya jam 4 sore. Itu dilakukan setiap hari? Setiap hari. Jadi keluarga sudah tahu Bapak pokoknya jam dinasnya jam 8 ke sini. Mohon maaf Bapak Amanuddin sekarang usia berapa? Kalau sekarang udah 76 tahun. 76 tahun, Masya Allah. Ini kira-kira sampai kapan? Ya kalau bisa tuh ya sampai nggak bisa apa-apa lagi. Udah nggak bisa apa-apa lagi, mau diapain? Paksa mundur gitu. Oke. Bagaimana kesan Pak Amanuddin terhadap rumah Ibu Fatmawati? Ya kalau rumah ini dibangunnya itu di tahun 1915. Waktu bapaknya masih aktif. Bapaknya waktu itu juga sebagai pengusaha di Bengkulu ini, bangun rumah ini sampai dia nikah dengan Bung Karno. Oke. Kalau sosok seorang Fatmawati ini menurut Pak Amanuddin ya, selain juga cerita dari turun-temurun, tapi kalau dari pandangan seorang Pak Amanuddin, Fatmawati itu seperti apa? Dia tuh anaknya, kebetulan dia tuh anak tunggal. Jadi dia tuh dengan anak tunggal tuh dia nggak manja dengan orang tuanya, apa-apa itu nggak. Jadi apa yang harus dikerjakan, apa yang boleh dilarang, itu diikuti oleh Fatmawati. Jadi mandiri ya, perempuan mandiri, independen, dan mau berjuang. Baik. Ini kita boleh nggak keliling-keliling rumah sambil kita cerita-cerita juga Pak Amanuddin? Silakan. Baik. Yuk.
sekarang kita sudah berada di ruang tamu ya, ruang tamu rumah Ibu Fatmawati. Ada beberapa kenang-kenangan yang dalam bentuk potret dalam figura ini Pak Amanuddin. Salah satu yang menarik saya ini ada foto, ini Ibu, Bapak dan Ibu Fatmawati. Baik, jadi ini Bapak, siapa tadi Hasanuddin Ini ya? Bapak Fatmawatinya, ini bapaknya namanya Hasanuddin, ibunya namanya Siti Khodijah. Dan asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Baik. Ini juga nih termasuk foto yang baru ya, karena ada. Ini baru waktu si Jokowi meresmikan patung Fatmawati. Oh di iya, Jatinegara. jadi di Simpang 5 itu Baru. ada patung Ibu Fatmawati yang memang termasuk baru ya diresmikan, dan waktu itu Pak Presiden Jokowi yang meresmikan. Nah, kita lanjut. Nah, ini Bung Karno ya, bersama keluarga besar. Bukan, kalau ini Bung Karno dengan Ibu Fatmawati dalam acara Ramatama Hari Ibu di Jakarta. Oh, Ramatama di Jakarta. iya, iya. Nah, ini juga kita beralih ke beberapa foto perjuangan ya. Ya. Perjuangan Ibu Fatmawati. Nah, kalau ini Ibu Fatmawati lagi ngalungkan bunga dengan Bapak Solin GP. Waktu itu sebagai komandan pasukan perdamaian PBB di Kongo ke Kongo tahun 1950-an. Baik. Dan ini sudah menjadi Sudah ibu negara sudah ya. ibu negara. Oke. Nah, kali ini Ibu Fatmawati lagi memberi kata sambutan suatu acara di Istana Negara, Jakarta. Iya. Ini Nah, mendampingi. kali ini Bu Fatmawati dengan Bung Karno lagi berkunjung ke Filipina. Ini Presiden Filipina namanya Corino. Corino, Oh, ini di Manila ya. Manila. Baik. Jadi ini sebenarnya Ibu Fatmawati menjadi tugas ibu negara pada waktu itu ya, mendampingi Bung Karno. Nah, kali Ini di mana ini posisinya? Ini posisinya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke, masih ada becaknya. Ya. Kali ini rumah pengasingan Bung Karno itu. Aha. Ini rumah pengasingan. Oh, ini yang rumah Bung Karno di Jalan. Bung Soekarno juga. Iya. Soekarno. Jadi kita ini sebenarnya antara rumah Ibu Fatmawati dan Bung Karno beda gang. Begitu. Kalau sekarang udah jadi jalan. Kalau pada waktu itu masih gang gitu ya. Nah, jadi waktu Bung Karno dasing di Bengkulu, nah ini Bung Karno, dia bawa istri keduanya namanya Bu Inggit. Oh, ada Ibu Inggit di Nah, sana. Ibu Inggitnya, ini anak angkatnya Bu Inggit namanya Najwami. Nah, kalau ini Fatmawatinya, tapi belum nikah dengan Bung Karno waktu itu. Belum nikah dengan Bung Karno. Nah, itu istilahnya. Jadi menikah dengan Bung Karno itu di tahun 1943, ya. sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, di depan saya juga ada nih baju yang pernah dipakai oleh Ibu Fatmawati. Cuma yang kali yang ini, yang baju yang merahnya nggak asli lagi. Yang asli cuma selendang dengan kain. Kalau yang asli, selendang dengan kain yang asli. Berarti ini dari tahun 1940-an juga ya. Dan ini masih utuh ya Pak ya? Masih. Baik. Jadi kalau untuk masyarakat Bengkulu atau masyarakat di luar Bengkulu kalau ingin datang atau berkunjung ke rumah Fatmawati, ini bisa langsung melihat banyak ornamen atau juga peninggalan-peninggalan dari Ibu Fatmawati itu secara langsung, gitu ya. Kita akan beralih juga nih ke salah satu foto ikonik. Ini saya sering sekali melihat nih Pak Amanuddin, foto ini ada di mana-mana begitu ya. Kita akan coba ke sana ya Pak. Ayo. Bagi masyarakat baik itu yang ada dari luar Bengkulu atau juga yang ada di Bengkulu, biasanya ketika sampai ke Bandara Fatmawati atau bandara di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu itu akan melihat salah satunya itu ada foto ini juga ya di bandara ya. Nah, ini di rumah Fatmawati aslinya juga ada. Ini ceritanya bagaimana nih Pak Amanuddin di balik foto ini? Ini ceritanya ini dibuat sekitar tahun 1917. Waktu itu gubernurnya masih Pak Wahidin juga ya. Jadi foto ini banyak di rumah Bung Karno, rumah di bandara, di apalagi di Balai Rakyat ada. Jadi yang buat banyak, yang buatnya Boy Lukis. Dia ini pelukis Bengkulu inilah. Pelukis asli Bengkulu yang membuat. Ya.
Walaupun ada beberapa itu beliau juga yang Iya, melukis. satu sama. Modelnya sama juga kelihatannya. Ini mungkin Ibu Fatmawati umur berapa ya? Masih muda kan kalau terlihat dari Karya masih muda. lukisannya? Cuma terus terang aja kalau wajah enggak mirip. Oh, nggak terlalu mirip Nggak dengan mirip. ini. Iya, saya juga bingung karena beberapa kali melihat lukisan Ibu Fatmawati itu kadang agak sedikit berbeda ya. Beda. Mungkin yang Nah, aslinya itu yang seperti asli. itu. Oh, Iya. yang asli seperti Nah, itu. kalau yang itu yang apa? Yang melukisnya orang Filipina, dilukis tahun 50-an, sama dengan Bung Karno satu set Oh, jadi memang lukisan ini sudah ada dari tahun 50-an. 50-an. Baik. Iya, jadi ini kalau masyarakat juga berkunjung ke rumah Fatmawati sudah ada cerita singkat tentang bagaimana peran dari almarhumah atau Ibu Fatmawati di Bengkulu gitu ya sebagai sosok pejuang perempuan. Begitu. Kita akan lanjut kembali. Ini juga ada baju sama mirip seperti itu. Ya, Ini juga baju yang pernah kalau- digunakan. Kalau ini asli semuanya. Asli. Kain, selendang, baju asli semua. Baik. Jadi zaman dahulu kala para perempuan itu menggunakan baju kurung Baju ya. ya kan, Melayu. Dibordir dan ini menggambarkan bagaimana sosok perempuan pada masa itu di tahun 20-an, 40-an gitu ya sampai tahun mungkin sampai tahun 70-an masih kayaknya pakai baju ini ya, baju-baju kurung dan memang terlihat lebih rapi dan juga lebih sopan gitu. Iya. Kalau kita bicara tentang denah rumah Ibu Fatmawati, jadi ini kita berada di salah satu kamar. Nah, untuk rumah ini sendiri ada berapa kamar, Pak Aman? Kalau kamar tidur cuma 2, yang ini kamar orang tuanya, yang sebelahnya kamar Fatmawati sama Tianya. Dulu saya pernah dengar cerita bahwa sebenarnya rumah aslinya itu tidak di sini ya, rumah Ibu Fatmawati ini, atau ini udah dipindahkan atau? Enggak, ini bagaimana? rumah orang tuanya. Oh, ini rumah orang tuanya. Orang tuanya jadi Fatmawati itu lahir di rumah ini sampai nikah dengan Bung Karno. Cerita yang itu rumah neneknya yang di BNI 46 itu rumah neneknya Fatmawati. Nah, itu rumah neneknya Fatmawati. Itu. Oh iya, karena pernah ada bilang Ibu Fatmawati pernah tinggal di situ juga, di rumah neneknya sebenarnya itu ya. Oke, jadi ini rumah orang tuanya, yang di sana rumah neneknya. Baik. Jadi ini dulunya kamar orang tua dari Ibu Fatmawati. Ya, kalau sekarang pendengar dan pemirsa RRI.net sudah menjadi salah satu tempat peninggalan, yaitu mesin jahit asli ya yang digunakan Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Baik, boleh diceritakan sedikit Pak, karena ini kan agak sedikit berbeda nih bentuknya dengan mesin jahit yang sekarang sering kali kita temukan. Ya, kalau ini mesinnya, kalau menjahit bendera itu sebenarnya di Jakarta. Jadi Fatmawati jahitnya di Jakarta, Jalan Pengaksaan Timur. Jadi rumah ini dijadikan museum, mesinnya bawa sini sebagai ikon rumah ini. Ini mesin jahit dari tahun berapa ini? Kalau mesinnya dibuat tahun 1940-an. Kalau benderanya 45 jahitnya kan. Oh, jadi ini mesin jahit dari tahun 1940-an. Kemudian, tapi ini bukan yang asli ya benderanya ya, Kalau bendera bendera aslinya bukan, di bendera asli. sini. Iya, ini boleh dicoba kali ya. Boleh silakan. Karena dia agak sedikit berbeda manual. Kalau mesin jahit yang pernah kita temukan mungkin ada di bagian kakinya, itu kan ada untuk penggerak. Iya. Nah, kalau ini berarti masih manual. Tangan gini. Penggeraknya masih menggunakan Di tangan. Jadi yang lebih uniknya lagi, waktu Bung Fatmawati jahit rumah bendera itu, dia sedang hamil Guntur waktu itu. Oh, baik. Jadi itu sekalian lah double untuk ininya ya, sang ibu dan sang anak menjahit bendera merah putih. Ya, jadi ini prosesnya menggunakan tangan, begini ya? Iya, betul.
Wah, lumayan nih. Kalau satu baju agak lama ya, kita akan mencoba gini ya. Bunyinya begini ya. Oh iya. Oke. Baik, sebenarnya ini proses untuk posisinya sih sama seperti mesin jahit yang pernah kita temukan, tapi bukan yang sudah mesin jahit elektrik kalau seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan tinggal tekan sedikit, langsung semuanya bisa digunakan. Tapi Feby sendiri pernah ketemu dengan mesin jahit yang menggunakan kaki. Nah, itu penggeraknya kaki, sebelumnya ternyata ada yang menggunakan tangan untuk penggeraknya. Posisi benang masih sama di sini, nanti akan ditarik ulur benangnya ke sini, sama persis ini juga ya. Untuk proses penjahitannya biasanya dengan menggunakan tangan kita tarik seperti ini untuk mengarahkan posisi kiri kanan atas bawahnya. Baik. Ya, ini kayaknya masih asli ya. Semuanya dari bahan-bahan yang memang bawaannya dari tahun 1940-an. Ya, jadi kalau untuk mungkin ada nih ya yang belum pernah datang ke rumah Ibu Fatmawati di Jalan Penurunan, kalau sekarang namanya menjadi Jalan Fatmawati, berganti nama. Nah, ini bisa langsung mencoba, kemudian bisa mengambil foto gitu ya. Karena sekarang kayaknya nggak diambil foto tuh tidak ada kenang-kenangan ya. Dan bisa mengambil video juga bagaimana Ibu Fatmawati dulu menjahit bendera merah putih dengan menggunakan mesin jahit ini. Iya. Selain itu juga ada beberapa foto ya Pak Amanuddin. Boleh sedikit diceritakan dan dijelaskan ini foto-foto yang ada di sini? Nah, kalau ini fotonya foto keluarga waktu Pak Fatmawati sudah nikah. Ini bapaknya Bung Karno, namanya Sukemi. Ini Fatmawatinya. Ini ibunya Bung Karno, namanya Idayu Nyoman. Yang kacamata bapaknya Fatmawati nama Sandit, ibunya Siti Khadijah, belakangnya Bung Karno. Ini foto waktu sudah dia nikah di Jakarta fotonya ini. Jadi bapaknya ini sedang di Jakarta. Ini rata-rata juga banyak kegiatan Bung Karno di Jakarta dan Ibu Fatmawati memang setelah menikah itu banyak ikut bapak di ini ya di Jakarta ya. Berarti kehidupan dia dari kecil sampai sebelum menikah di Bengkulu, kemudian baru pindah ke Jakarta. Ini siapa ya Pak? Itu neneknya Fatmawati. Oh, berarti ini neneknya, kemudian ini bersama? Ini kalau yang rambut kepang itu Megawati kecil. Jadi bule-bule itu bapaknya itu kepala tangga yang mau tangga istana di Bogor waktu itu. Oke, baik. Ini kisah romantisnya mungkin, cerita kisah romantis dari Pak Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati. Ini di Bengkulu atau di Jakarta? Di Jakarta, Oh, di Jakarta juga. Banyak momennya itu di Jakarta ya, bukan di Bengkulu. Atau mungkin kalau sebelum menikah itu memang banyak di Bengkulu. Nah, Pak Marwan Amanadini sebagai salah satu orang yang berjasa ya, sampai saat ini rumah Fatmawati masih terawat, masih rapi, dan anak cucu cicit kita juga masih bisa melihat bagaimana sisa-sisa dan kenangan perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati. Kalau dari Bapak sendiri kacamatanya bagaimana ketekunan dan semangat Ibu Fatmawati dalam berjuang untuk membantu Bapak Presiden kita Pak Soekarno nih Pak? Ya, kalau kita lihat memang mereka itu sebenarnya cocok, kalau rapat cocok, pasangan itu cocok. Jadi apa yang dikerjakan Bung Karno, Ibu Fatmawati selalu mendukung setiap apa itu kerjanya. Ya, jadi perjuangannya sebenarnya tidak langsung, tetapi dia punya cara tersendiri gitu dalam diam. Dia menjahit bendera gitu ya dan mendukung perjuangan suaminya gitu ya, Bapak Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pesan-pesan nggak Pak untuk masyarakat, untuk apalagi yang anak-anak muda sekarang nih, bagaimana mereka bisa menjaga, melestarikan, juga mencintai budayanya sendiri, salah satunya mengetahui rumah Fatmawati? Kalau saya lihat, masyarakat juga menyokong
ternyata dari seluar daerah banyak yang datang ke rumah ini untuk menyaksikan apa-apa yang ada di rumah ini dan bisa menikmati mesin jahitnya, bisa dipakai. Jadi lihatnya mereka itu begitu senang, antusias sekali. Baik, dua sisi dari dua kacamata. Salah satunya juga yang disampaikan oleh Bapak Marwan Amanadin dan juga nanti ada cerita dari seorang perempuan yang berjuang juga dan bagaimana perempuan itu bisa memberikan sumbangsihnya untuk kepentingan baik itu kepentingan diri sendiri, keluarga atau bahkan untuk bangsa dan negara. Salah satu sosok yang luar biasa adalah Ibu Fatmawati. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan bisa menjadi inspirasi kita terutama para perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Mbak Dini Kurnia Mudrika SIKOM. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, oke. Jadi nih karena kita bicara tentang bagaimana seorang perempuan itu berjuang, terkadang kan tidak harus menggunakan senjata atau misalnya terjun perang. Ternyata peran seorang perempuan itu punya banyak sekali cara, dan kadang kalau nggak ada sosok seorang perempuan di belakang seorang pemimpin laki-laki misalnya begitu, sepertinya memang ada yang kurang begitu ya. Nah kebetulan Mbak Dini ini menjalankan karirnya itu di bidang desain, gitu ya, di bidang desain. Dan juga kayaknya sekarang sudah punya, kalau saya nggak salah tuh namanya Malna Indonesia, benar? Betul. Oke, betul. Boleh dong diceritakan dulu perjalanan Anda nih sebagai perempuan yang memilih gitu kan karirnya itu sebagai seorang desainer. Kecemplung mungkin ya. Iya, sebenarnya ya. Dulu kan awal mulanya itu kalau jahit menjahit, memang sudah dari kecil keluarga besar itu penjahit. Dulu memang guru, tapi dia side jobnya menjahit. Hobinya menjahit tuh Lagi menjahit ya? iya, lagi menjahit di belakang. Sepupu-sepupu, bibi-bibi. Terus kemudian kita nggak langsung terjun di jahit nih, tapi di penyewaan dulu, di mama-mama kostum dulu, baru setelah itu kira-kira 1,5 tahun udah banyak orang yang itu waktu itu Instagram mulai naik. Jadi ada banyak yang bertanya klien itu, Mbak ada baju yang kayak gini nggak? Ini udah seleranya nasional internasional. Jadi ya sudah, mari kita coba membuat baju selera pasar. Oh, Akhirnya jadi kemudian belajar. oke. Belajar ke Jakarta, berapa kali ikut kursus. Oke. Jadi itu udah mulai posisinya effort ya, posisinya niat effort. untuk benar-benar terjun di bidang ini. Apa yang pertama kali membuat jatuh cinta di bidang desain?
Terutama kalau ini jahit lah ya. Menciptakan sesuatu tuh kan beda ya. Kalau udah jadi itu rasanya itu ada Kebanggaan, kepuasan. Sebenarnya nggak bangga dulu nih, puas dulu nih. Oke. Jadi setelah kita udah jadi barangnya dari nol, kain, setelah itu jadi baju atau apa, itu ada kayak perasaan yang nggak bisa digambarin ya, tapi perasaan sejenis puas lah. Jadi ini karya saya loh, hak cipta saya loh gitu. Sejenis. Ya, sejenis itu. Terus Aku berhasil loh bikin ini, itu lebih ke sana sih Mbak. Terus inspirasinya dari mana? Inspirasinya. Mimpi dulu apa gimana? Mimpi. Biar dapet inspirasi gitu kan. Sebenarnya kalau inspirasi apa ya? Aku dulunya itu kepengen banget masuk itu, lebih ke ngelihat orang luar bisa bikin kayak gini loh. Kita kok di Bengkulu belum ada. Kayak gaun-gaun gede kayak gini di Bengkulu orang biasanya beli Tanah Abang yang udah jadi. Cuma kita di Bengkulu belum ada yang produksi waktu itu. Belajar, ayo. Bisa kita bikin, ayo lah. Akhirnya aku rekrut penjahit yang udah senior juga, kita sama-sama bikin. Pertama kali dulu produksi apa? Gaun. 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 Langsung gaun. Langsung gaun. Karena waktu itu yang aku bikin untuk yang profesional ya, yang aku pelajari itu memang pembuatan basti apa kayak kemben tapi buat kebaya itu. Dan dia juga aplikasi untuk gaun. Jadi di sana diperkenalkan bagaimana caranya merakitnya biar jadi gaun. Susah nggak sih tuh buatnya? Susah enggak, rumit. Kalau sudah terbiasa sebenarnya patternnya itu aja. Oke. Jadi ada sentuhan-sentuhan apa ya yang ada dari dalam kita sendiri langsung untuk membedakan nih kan. Sebenarnya setiap orang pasti sama lah ya. Iya. Tapi ada unsur khusus seorang Dini Mudrika gitu ya. Di Iya. gaun tersebut gitu. Kalau itu sih balik lagi ke ke hiasannya nanti ya, perpayatan dan sebagainya ya. Cuma sebenarnya kalau gaun itu ya patokannya udah kayak gitu sih Mbak. Polanya sudah seperti itu. Gitu. Makin susah berarti makin mahal. Ini sebuah pemikiran yang benar atau salah sebenarnya? Bener juga bisa, salah juga bisa ya kali ya. Sebenarnya bukan makin susah ya, makin lama pengerjaannya. Sebenarnya tingkat kerumitan sih. Oke, Waktu yang jadi kalau kita bekerja kan pasti yang dihitung waktu kerja kan. Apa sih yang membedakan antara sebenarnya kan orang tuh lebih maunya tuh lebih mudah, simple. Kalau kita beli gitu kan langsung aja udah dapat barangnya langsung ketemu. Tapi ini kan kalau desain itu pasti di fitting lagi, ada yang kurang fitting lagi kayak gitu. Betul. Apa sih yang membedakan sampai orang tuh bela-belain walaupun mahal Mau bikin baju. Eksklusivitas. Oke. Iya, kalau klien-klien aku juga pernah nanya kan, kadang apalagi sekarang masa susah, aku pasti nanya ini beneran masih mau bikin, kadang-kadang gitu ya. Soalnya sekarang juga item grosir kan juga makin banyak. Betul. Ya. Ketidaksamaan dengan produk lainnya atau ketidaksamaan dengan orang pakai yang itu aku beda dong pakainya. Gitu sih. Limited Iya. edition. Ya? Dan juga beberapa orang itu memang memerlukan custom size. Oke. Dia punya ukuran baju body shape yang beda. Ukuran badan yang berbeda. Betul. Nggak bisa. Betul. Sedangkan kalau kita nggak custom, ya udah tingginya segitu rok, makanya ada yang kepanjangan dipendekin yang kayak gitu. Oke. Balik-balik lagi kepuasan ya. Bagaimana kalau seseorang itu kalau ini udah ukurannya pas tuh kayak nempel gitu di badan, mungkin bahasanya kayak gitu. Iya, betul. Dia ngerasa lebih fit di badan dia. Oke. Menurut Mbak Dini nih, kan tidak lepas dari benang dan jarum. Apalagi udah istilah payat memayat ini tadi bukan hal yang mudah loh ya. Saya sangat tidak betah itu memayat berjam-jam. Sama sebenarnya sama kerjaan kantor. Oh, iya. Kan gini, aku gini tapi. Apa sih makna benang dan jarum bagi seorang Dini Mudrika? Modal hidup. Modal kerja. Modal kerja. Iya kan? Apa ya kalau nggak ada benang dan jarum memang kita kerjanya gimana kalau kita yang bikin baju kayak gini?
Oke sih, ya ya. Terus kalau nggak ada ya gimana mau jahit gitu ya? Gimana cari cuan? Iya benar. Oke, jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, kita tuh sebenarnya sekarang tuh terhubungan kepada tema kita ini terkait dengan jarum dan benang dari seorang sosok Ibu Fatmawati, Mbak Dini. Bagaimana sosok seorang Fatmawati itu juga memberikan sumbangsih dia ya untuk Indonesia melalui benang dan jarum sebenarnya seperti itu. Salah satunya adalah menjahit sangsaka merah putih atau bendera merah putih kita pada tahun 1945. 44. Oh iya, Iya. 45. Kita merdeka 45 ya. Nah, kalau Mbak Dini sendiri melihat sosok seorang Ibu Fatmawati dari kacamata seorang desainer itu seperti apa? Kalau aku ngelihat Ibu Fatmawati itu lebih ke fungsi, bukan fungsi ya, figur. Figur ya. Iya, Oke. dia mendukung. Bukan hanya mendukung suami tapi kemerdekaan. Aku salut karena kita sama-sama tahu dia waktu menjahit bendera kita itu dalam kondisi hamil besar. Yes. Tidak boleh memakai mesin jahit engkol ya, mesti pakai mesin jahit Tangan. Ya. Sedangkan itu jahit lurus loh. Harusnya kalau engkol itu bisa cepet ngerjainnya gitu. Pakai jahit tangan sekali puter itu paling muternya berapa kali. Dan itu lebih ribet sebenarnya effortnya dan juga gimana ya itu tadi sih ya dalam kondisi dia seperti itu hamil besar dan juga kita juga belum stabil secara politik dan ekonomi. Yep. Figur dia sebagai calon ibu negara ya waktu itu ya itu luar biasa sih. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa melihat juga perjuangan ya. Sama halnya mungkin kalau kita imbangkan antara pada zaman dahulu dengan sekarang pun bagaimana perempuan itu bisa punya dedikasi gitu ya, punya peran gitu ya dalam kehidupan. Dan saya pikir prosesnya itu nggak mudah gitu ya. Menjadikan satu karya dari yang mentah, kan bahan mentah ya. Terus nanti jadi sesuatu karya. Nah, sesulit apa, seperti apa, mungkin di situ kali ya Mbak Dini melihat perjuangannya. Kalau Ibu Fatmawati ya, iya, aku selalu bertanya-tanya sebenarnya, pengen nanya kalau misalnya beliau masih ada bisa kita lihat ya. Ini sebenarnya kenapa, bagaimana bisa dia membuat merahnya di atas terus putihnya di bawah? Iya. Apakah arti yang kita kenal sekarang itu sebenarnya sama atau enggak sih artinya seperti yang dulu waktu dia bikin? Atau punya makna yang berbeda? Iya, maknanya apakah ada yang berbeda? Betul. Nah kan kalau misalnya kita lihat sekarang juga nih, proses yang dilakukan oleh Mbak Dini itu kalau dari awal dulu mungkin pembuatannya gaun gitu. Pernahkah terpikir atau jangan-jangan sudah ada karyanya yang memasukkan unsur-unsur budaya lokal? Karena kan sebenarnya ini inspirasinya luar biasa kan, kita bisa kayak memasukkan dan mempromosikan lagi untuk kota Bengkulu yang tercinta ini gitu, melalui sebuah desain. Apalagi kalau kayak ikut acara-acara event besar misalnya gitu kan, terus kita membawa karya yang ada unsur budaya lokal. Pernah nggak yang kegiatan seperti itu? Cerita dong. Seperti apa? Tapi emang udah lama sih ya. Ada dulu satu kali itu waktu mewakili ATR BTN. BPN, Badan Pertanahan Nasional yang kota deh kayaknya, apa provinsi ya kemarin ya, aku lupa. Di tahun 2016. Jadi itu memang waktu itu ibu-ibu dari sana kantor BTN itu minta untuk mewakili mereka membuat baju dari Wasra Indonesia Batik lah ya, kita punya Bengkulu. Iya. Nah dari sana itu pertama, yang keduanya waktu itu event kok aku ya lupa ya. Kayaknya kita Indonesia juga kemarin ada ngangkat juga kali ya, yang ada nuansa-nuansa lokalnya ya. Iya, Oke. 3 dong berarti. Iya, jadi sempat kemarinnya tergabung juga nih Mbak Dengan Dini ini, RRI. karena kita memang apa temanya itu tentang budaya lokal gitu, mengangkat. Itu apa yang diangkat pada waktu itu? Pada waktu itu budaya lokal tapi lebih ke bagaimana cara pemanfaatan limbah tekstil. Oh, oke. Tapi di sana juga ada Unsur-unsurnya. iya, unsur Wasra Indonesianya, karena bagaimanapun ketika kita jahit ada aja yang mau jadi batik. Aku kan juga bikin gaun batik tuh. Kata Mbak Cibi tadi gaun biasa, enggak, batik juga ada kita bikin. Iya. Biasanya agak aneh-aneh tuh ya, cuttingnya tuh agak susah gitu ya.
Kalau yang potongan ini ya, apa yang sisa bahan ya? Iya. Iya, karena memang sisa bahan mau digimana? itu itu gimana tuh? Jadi pokoknya ngikutin sisa bahan, bukan Iya. karena kita yang bikin polanya. Sebenarnya kalau sekarang itu polanya tuh sudah ada standarnya. Coba balik lagi ngelihat dong, ini sisa bahan berapa banyak, bisa di mix and match sama bahan apa lagi. Oke. Baru setelah itu dipikirin, oh ini sepertinya bisanya cuma bikin crop. Oh ini sepertinya bisa kita bikin yang agak panjangan, sepinggul. Berarti itu kain-kain tradisional Bengkulu ya, pernah diangkat. Kain apa aja? Batik Busure sih. Batik Busure, Nah, ya. Tenun aku belum. Oke, tenun kan. Tenun Bumpa kayak kan kita punya Bumpa, tuh, iya. sama punya Ibu Leni ya. Iya. Ada rencana berarti ya? Ada, kemarin udah Collab. ngobrol-ngobrol. Ibu, kalau ada sisa bahan tenun boleh Bu? Tolong. Sebenarnya itu kan apa istilahnya tuh kalau kita membuat tulang gitu, ya kan, memanfaatkan barang-barang yang mungkin dibuang, mungkin ya, sisa kan, bukan sisa yang tidak terpakai bagi mereka gitu, tapi kan di tangan Mbak Dini malah jadi sesuatu gitu. Iya, sebenarnya banyak tuh memang sisa bahan itu langsung berakhir ke tempat pembuangan akhir sih Mbak. Nah, Untuk sayang di ya. penjahit banyak ini memang sayang. Kalau di Bengkulu untuk pengolahannya memang masih minim. Ada sih beberapa, cuma kan masih tetap terbatas ya. Tuh. Dan ini sudah dilakukan untuk membuat produk-produk dari bahan sisa kemudian dijadikan sesuatu yang bisa berguna kembali. Iya, sudah dilakukan. Aku juga akhir tahun lalu bulan November kan juga belajar sama teman-teman secara online. Jadi kita gabung di Bumi Berseru Fest, Oke. Telkom Sustain. Jadi Telkom kan ada memang pendanaan untuk setiap tahun, sepertinya dia menyelenggarakan Bumi Berseru Fest. Di sana juga kita ngobrol sama teman-teman penggiat lingkungan yang lain. Jadi aku juga banyak belajar sih dari mereka, gimana mereka mengolahnya. Bukan cuma potongan sampah, tapi yang lainnya sih, bukan cuma potongan tekstil. Oke. Ya, jadi itu punya nilai lebih dan nilai tambah lah ya bagi kita, terutama para perempuan. Balik-balik lagi nih. Iya. Jadi bagaimana sosok perempuan itu mungkin yang dianggap lemah gitu ya. Dianggap ya sesuatu yang tidak bisa punya sumbangsih mungkin ya. Tapi sebenarnya perempuan tuh kayak punya cara tersendiri untuk mendukung. Apalagi kalau misalnya seorang pemimpin, kita balik lagi misalnya kayak Pak Insinyur Soekarno pada waktu itu gitu ya, Pak Presiden kita gitu ya. Mungkin beliau juga tidak menyangka nih bagaimana sosok seorang Fatmawati itu bisa gitu mendukung dia. Harapan terbesar kalau Dini gimana nih ke depan, terutama untuk para perempuan dengan semua karyanya lah ya. Kalau Dini ini kebetulan di bidang desain. Harapan aku sih pendidikan yang setara untuk perempuan, kesempatan yang setara. Kita nggak bisa bilang kalau kita perempuan adalah pendukung laki-laki, karena Tuhan pun menciptakan kita kan dengan fungsi masing-masing ya. Jadi bilang Melengkapi setara mungkin bisa nggak sih ya? Iya, Melengkapi saling mungkin ya. melengkapi. Jadi aku juga agak bingung kalau kita jadi pendukung, kita saling melengkapin aja. Even perempuan kan juga ada yang jadi pemimpin juga. Sebenarnya ya harapan aku ya itu sih. Pendidikan semakin setara, pekerjaan juga kesempatan makin setara. Ayo belajar. Kayak Mbak Cibi udah S2. Oh, jadi memang S3 bentar lagi Kak. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya lebih baik lagi kita ke depan ini ya. Jadi seorang perempuan itu tidak, seperti kata Mbak Dini tadi, bahwa ada kesetaraan yang terjadi baik itu di dunia pendidikan mungkin ya, atau juga lebih banyak belajar. Walaupun memang sebenarnya kita balik lagi tidak menghilangkan kodrat kita sebagai perempuan. Oke, terima kasih Mbak Dini Budrika sudah ngobrol-ngobrol. Semoga ini jadi inspirasi buat kita sebagai perempuan ke depannya. Dan yang pasti ya Ibu Fatmawati tetap jadi sosok ini ya, inspirasi kita ya. Untuk jadi ke depan bagi perempuan-perempuan terutama di seluruh Indonesia, bukan cuma di Bengkulu. Kita akhiri, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.